Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan hidup oleh Allah. Masih hidup kalau istilah Buya asli. Dan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi adalah kita masih hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan itu tetap terjaga sampai nafas terakhir kita di atas dunia ini. Semoga ketaatan itu tetap ada sampai saat terakhir kita ada atau menutup mata di atas dunia ini, sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang sukacita, atau nama lainnya adalah husnul khatimah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini masih di bulan Muharram, insyaallah kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran berkenaan atau berkaitan dengan bagaimana metode mengumpulkan bekal untuk hari akhirat. Nah, itu ya. Jadi metodenya ini yang kita akan bahas, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang cukup menjadi penyesalan dalam hidup saya ya. Tapi sekarang sih udah nggak lagi. Cuma saya cukup menyesal dalam hidup itu adalah karena saya tidak sempat mengambil ilmu dari bapak saya. Almarhum bapak saya itu, Bapak Ibu, adalah seorang jenius mesin. Bapak saya itu. Almarhum bapak saya itu tidak pernah belajar sekolah, karena sejak kecil beliau sudah jadi montir. Tapi kemampuan pemahamannya akan mesin itu luar biasa, dan mesin itu tidak hanya satu merek gitu, tidak hanya Jepang, tidak semua, hampir semua. Jadi bahkan beliau itu punya kemampuan kalau dengar mobil tuh dia tahu nih salahnya itu dan pasti benar. Berkali-kali dibuktikan pasti benar gitu. Iya. Terus juga beliau itu kalau sudah buka mobil itu bisa nggak inget makan, nggak inget itu, sampai begitu. Nah, bahkan beliau juga bisa ini yang jarang dimiliki oleh montir-montir lain itu ya, kemampuannya adalah beliau bisa memasangkan satu komponen dari mobil lain ke mesin lain gitu, mesin lain ke mesin lain. Jadi semacam menciptakan satu ini baru lah, kira-kira begitu. Ya, semacam menciptakan sirkuit baru lah. Ini cara, ini begini dan seterusnya. Nah, salah satu penyesalan terbesar saya adalah saya nggak pernah mau belajar. Dan bapak selalu, ayo sini belajar, ayo sini, dikasih tahu, nggak mau saya. Karena saya nggak suka gitu, saya nggak suka. Nah, sampai suatu ketika, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kalau tidak salah itu waktu itu saya sudah kuliah di awal-awal itu. Waktu itu kami punya usaha membuat kusen rumah. Terus saya bertugas mengantarkan kusen itu ke daerah Joglo, dari Depok ke daerah Joglo, pakai mobil pick up. Di tengah jalan di daerah Joglo itu mogok. Dulu nggak ada handphone kan, jadi saya telepon pakai telepon koin gitu ya ke bapak gitu.
Ya udah nanti bapak datang kata ayah saya gitu. Saya nunggulah itu ya. Dari sore sampai malam nunggu. Karena macet kan, lama datangnya itu. Nah, disitulah saya menyesal. Seandainya saya belajar gitu ya. Saya bisa ngerti gitu ya. Lebih menyesal lagi Bapak Ibu, ya ibu-ibu. Ketika bapak saya datang, mesinnya dibuka, saya ingat betul itu. Langkahnya cuma 5 tuh beliau. 1, 2, 3, 4, 5, truk nyala, selesai. Dan nggak ada sesuatu yang dibeli atau nggak ada. Cuma 5 langkah, tek 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 tek, selesai. Cuma saya tidak terlalu mengerti apa saja yang ini. Cuma saya tahu ada 5 kali yang beliau lakukan dan itu mobil selesai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik yang jadi perenungan saya peristiwa itu adalah datang orang-orang montir, oh ininya, oh itunya. Dalam perjalanan menunggu itu saya pikir daripada nunggu lama saya cari aja montir yang lain. Coba bang, ini bisa nggak saya bawa? Nggak ada yang ngerti. Oh itunya kali, oh bukan, oh ininya kali, oh bukan, oh itunya kali. Bahkan bapak datang, tadi kenapa ini jadi kotak-kotik? Ini bukan ini salahnya, kira-kira begitu ya. Kenapa ini jadi itu tuh? Bukan. Maksud saya ya biar cepat aja, bukan itu salahnya kata bapak gitu ya. Salahnya tuh ini, 1, 2, 3 itu selesai gitu. Nah Bapak Ibu, disitulah saya belajar bahwa kalau orang mengerti betul isi sebuah persoalan, sebuah masalah, kalau dia tahu betul detail, maka dia akan mengerti yang mana yang salah, yang mana yang tidak salah. Gitu ya. Saya ulang ini. Kalau orang mengerti betul akan sebuah persoalan sampai detail, ya seperti bapak saya tadi itu, dia tahu betul, oh yang salah bukan ini, yang salah tuh ini. Kenapa harus yang itu dibuka? Orang yang ini yang harusnya dibuka. Orang-orang nggak ngerti itu, beliau tahu itu. Karena beliau adalah seorang ahlinya, tahu, ngerti. Bapak Ibu. Nah, perjalanan kehidupan kita ini Bapak Ibu, ya, perjalanan kehidupan kita ini, kita membutuhkan pengetahuan. Kalau mobil mogok, bisa nunggu, bisa juga kita tinggalkan aja, bisa tinggal makan, bisa ini. Saya dalam perjalanan, ada capek nunggu, makan aja dulu, minum beli es teh manis apa segala. Tapi kalau sudah selesai perjalanan hidup kita di dunia ini, kita masuk kubur, kita nggak bisa kembali lagi. Oleh karenanya betapa pentingnya kita untuk tahu dalam perjalanan ini untuk berbekal di negeri akhirat nanti. Untuk berbekal di dalam kubur nanti, ternyata ada metode yang selama ini kita keliru. Jadi pagi ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu semua, hadiah metode itu. Kalau bapak saya berkecimpung dalam dunia mesin dari beliau kecil, tahu beliau itu, seluk-beluknya tahu tuh. Jadi kalau kita dengarkan apa kata beliau tentang mesin, beliau akan menyampaikan ini yang benar, ini yang salah, ini yang itu dan seterusnya. Dalam kehidupan kita, kita butuh itu. Yang saya maksud begini Bapak Ibu. Selama ini, saya juga begitu dulu, selama ini saya pahamnya, ngertinya bahwa yang akan dikumpulkan itu amal soleh itu sebanyak-banyaknya. Padahal ternyata nanti di akhirat timbangan amal kebaikan itu bukan dilihat banyaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Timbangan amal kebaikan itu bukan dilihat banyaknya, tapi dilihat beratnya. Nah, ini penting. Ya. Di tadabur kita pagi ini, kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, bagaimana metodenya untuk berbekal, mengumpulkan bekal. Kalau metodenya salah, salah juga yang kita kumpulkan, kita nggak bisa balik lagi. Kalau mobil mogok tadi, metode yang kita lakukan salah, bisa kita tunggu, perbaikannya bisa kita, dan itu cuma sementara saja. Tapi kalau negeri akhirat ini, kalau metode yang kita kumpulkan amal itu ternyata salah, sampai di sana ternyata bukan itu yang dicari, bukan itu yang diminta Allah, kita tidak bisa kembali lagi. Ya. Oke. Jadi
Selama ini kita keliru, saya keliru setidaknya begitu ya, saya keliru. Saya pikir kumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Rupanya bukan itu. Tapi carilah amal yang berat, karena timbangan di hari kiamat nanti tidak akan membaca banyaknya amal, tapi akan membaca berat atau ringannya amal. Mana dalilnya? Nah, ini kita buka ya. Seperti tadi bagaimana mesin harus dibuka, harus punya pengetahuan kita. Ini pun harus ada dalilnya, harus ada dasarnya, gitu ya. Karena ini penting untuk kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, kalau sudah masuk kubur, kita nggak bisa kembali lagi. So, ini harus benar, harus betul metodenya ini. Nggak bisa main-main, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi mungkin dalam usia kita waktunya sudah tidak banyak lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Dalil pertama, Quran surat Al-Qari'ah. Insya Allah kita semua sudah paham ya, surat Al-Qari'ah, hafal insya Allah kalimatnya. Mohon perhatian baik-baik bagaimana Allah menyebutkan. Jadi di dalam Al-Quran tidak pernah ada penyebutan amal itu, timbangan itu nanti banyak atau sedikit, tidak. Tapi berat atau ringan. Kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah ya. Ayat 6, 7, 8, 9, dan 10 nanti. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Mawazin itu diambil dari kata wazan. Wazan itu artinya timbangan. Timbangan itu dalam bahasa Arab mizan atau perubahan timbangan namanya wazan ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Mawazin, wazan, mizan. Barang siapa yang nanti hasil timbangan amalnya berat, awas, bukan banyak, berat. Ya, ini memberikan peluang sekaligus juga ancaman kepada kita nih. Harus kita revisi nanti. Barang siapa yang berat hasil timbangannya itu, maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Mohon perhatian kalimat fa ini. Fa itu sebab akibat, Bapak Ibu. Jadi dia akan mendapatkan kehidupan yang dia sukai, radiyah, kehidupan yang dia ridhoi, itu adalah akibat dari beratnya amal kebaikan dia. Saya ulangi ya. Jadi kebahagiaan hidup di akhirat nanti adalah akibat Anda punya amal yang berat. Al-Quran itu begini Bapak Ibu ya. Atau gini dulu. Lanjutan ayatnya, wa amma man khaffat mawazinuh. Mawazin sama wazan, dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah, maka dia masuk neraka hamiyah, masuk neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu narun hamiyah, neraka yang membakar. Maaf ya, maksud saya gini Bapak Ibu. Jadi masuk nerakanya orang itu bukan karena amalnya sedikit, tapi karena amalnya ringan. Awas ya, saya ulangi. Bahagianya hidup orang di akhirat bukan karena amalnya banyak, tapi karena amalnya berat. Masuk nerakanya orang nanti di hari kiamat bukan karena amalnya sedikit, tapi karena amalnya ringan. Lagi, surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 8 dan 9. Sama, sekarang kita harus mengerti bahwa timbangan nanti itu yang akan dibaca oleh dia adalah berat atau ringan, bukan banyak atau sedikit. Seperti barcode, Bapak Ibu ya. Kalau kita belanja itu, kalau kita infak sekarang bisa pakai barcode. Pakai ini aja, tinggal di-scan, baca, sudah selesai. Nah, cara membaca itulah timbangan di akhirat nanti. Cara dia membaca adalah berat atau ringan, bukan banyak atau sedikit. Coba kalau tes pakai mic ini kayaknya agak menggema ya. Coba kalau tes pakai mic ini, apakah lebih bagus gak? Bisa minta tolong Pak. Soalnya kemarin pengajian ibu-ibu pakai mic ini lebih bagus, lebih bulat suaranya. Tes. Wah. Ini lebih enak ya. Ya. Baik, saya ulangi Bapak Ibu. Jadi timbangan di hari kiamat nanti
bukan membaca banyak atau sedikitnya amal, tapi dia membaca, melihat berat atau tidaknya, berat atau ringannya amal seseorang. Nah, tambahan tadi sudah surat Al-Qari'ah, sekarang surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9 ya. Kalimat Allah di ayat ke-8-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal waznu yauma izinil haqq. Timbangan di hari akhirat nanti itu adalah benar adanya, hak, betul-betul ada timbangan itu nanti. Jadi jangan dulu berpikir tentang surga neraka, pikirin dulu timbangannya. Karena tidak akan lolos dari sini kita, tidak akan sampai ke surga, tidak akan sampai neraka, kecuali sudah ditimbang dulu. Ya. Wal waznu yauma izinil haq. Timbangan nanti, wazan, mizannya itu nanti, itu betul-betul ada dan betul-betul hak. Nah, apa yang dia baca? Lagi-lagi, faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang sukses. Berat, bukan banyak ya, berat. Awas, ini penting sekali, jangan sampai metode ini kita lewat. Yang kedua, pada ayat ke-9, setelah berat, Allah hadap-hadapkan dengan kata-kata khaffa. Diambil dari akar kata khafafa yang artinya ringan. Waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, nah, maka faulaikal ladzina khasiru anfusahum, merekalah orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena selama ini dia pikir sudah punya amal banyak. Wah, kalau sedekah saya paling duluan. Bagus. Kalau umroh saya setiap tahun bisa. Haji bolak-balik. Bangun masjid sana, bangun masjid sini. Anak yatim sana, anak yatim sini. Orang ini pikir, oh amal saya udah banyak. Tahu-tahu nanti yang dihitung bukan banyaknya, beratnya. Berat nggak ini amal ini? Anda betul berangkat umroh setiap tahun, tapi umrohnya berat nggak isinya? Gitu. Biji besi itu Bapak Ibu, biji besi itu satu onggok begini saja, itu berat. Kalau di satu timbangan dua taruh biji besi, sebelahnya taruh busa, ruangan ini busa, masih lebih berat biji besi. Kenapa? Karena yang dilihat itu beratnya, bukan besarnya. Bukan banyaknya, bukan sedikitnya, tapi beratnya. Beratnya. Gitu ya. Nah, ini apa? Metodenya tuh itu yang harus kita cari. Sehingga nanti ini pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua satu bekal. Setelah ini mari kita mensortir, memilih amal yang berat. Maksud saya, insya Allah sedikit pun cukup kalau berat, apalagi berat dan banyak. Banyak dan berat. Sedikit pun cukup kalau berat, karena yang akan timbangan nanti akan bicara berat atau ringan. Tapi apalagi kalau banyak dan berat, lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, apa saja amal yang berat itu? Nah, kan gitu ya. Nah, kita kompilasikan Al-Quran dan kita buka bagaimana Al-Quran menjelaskan, dan nanti ada indikasi bahwa itu berat. Ada indikasi bahwa itu berat, kita ambil dia sebagai satu sortiran kita, sebagai satu petunjuk untuk memilah, memprioritaskan amal yang itu dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Yang pertama Bapak Ibu, nah ini dia. Yang pertama, rupanya orang akan masuk surga setelah dia berhasil mencabut semua jenis dendam di dalam dirinya sebelum dia wafat, sebelum dia mati. Nah, tentu saja ini berat. Ya. Mencabut dendam. Bapak Ibu. Kalimatnya Quran surat ke-7 ayat 43. Maaf ya, maaf ini. Kalau orang duitnya banyak, infak itu gampang buat dia.
Kalau orang waktunya banyak, ya kesana kesini banyak, gampang buat dia. Kalau orang apa? Tapi semua orang, baik yang uangnya banyak, waktunya banyak atau sedikit, uangnya banyak atau sedikit, ilmunya banyak atau sedikit, siapapun manusianya pasti mencabut dendam itu berat buat dia. Siapapun orangnya. Ya. Jadi kalimat Allah di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting untuk kita buka. Ya, bagaimana Allah menyatakan ini? Quran surat ke-7 ayat 43 ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Naza'a itu artinya cabut, dan kami cabut. Kenapa ada kami? Nanti saya buka, nanti kita buka. Kenapa kok kami? Nah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut ma fi sudurihim. Ma itu menunjukkan tidak ada lagi dendam apapun, jenis dendam apapun, tipe dendam apapun, ke siapapun, kecuali sudah tercabut semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ghil itu dendam. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Di dalam surga nanti mereka kalau ketemu teman-temannya ngobrol. Obrolan mereka, wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, Allah dulu nunjukin kita sehingga kita bisa sampai ke surga ini, dan kita tidak akan mampu kalau bukan karena petunjuk Allah. Apa yang dimaksud petunjuk tadi? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut dari dalam hati mereka segala jenis dendam. Apa itu? Cabut, kalimatnya naza'a ya. Naza'a itu cabut. Cabut itu beda sama potong. Apa Ibu? Ya. Kalau pohon itu kita potong dia, kelihatan dari jauh sudah tidak ada lagi pohonnya. Tapi kalau akarnya masih ada di dalam, suatu saat dia akan tumbuh lagi. Maka kata-katanya cabut. Dan yang juga bisa jadi perhatian kita adalah, kalau pohon itu sudah lama dia di situ, kemarin saya ke kebun binatang Bapak Ibu ya, lari pagi sama jamaah MMQ itu. Nah, kita perhatikan ada pohon yang sudah puluhan tahun gitu, akarnya sudah kemana-mana. Saya membayangkan kalau pohon itu dicabut, pasti kalau dicabut sampai akarnya, pasti tanahnya akan rusak. Demikianlah dendam di dalam tubuh kita ini. Kalau makin lama dia kita simpan, ketika mencabutnya pasti akan ada rusaknya sedikit itu. Pasti akan ada sakitnya, shocknya. Pasti akan ada satu benturan di dalam diri kita. Tapi harus kita lakukan kalau memang cita-cita kita hidup di kehidupan berikutnya yang abadi itu di dalam surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ditafsirkan dua sebetulnya. Ya, ini saya masuk lebih dalam ya, saya masuk agak lebih ilmiah untuk bekal kita. Ayat ini sebetulnya ditafsirkan dua. Yang pertama, sekelompok ulama menafsirkan bahwa cabutnya dendam itu nanti setelah masuk surga. Jadi orang mati nggak apa-apa punya dendam, nanti di sana dicabut. Ini pendapat yang pertama, dan saya cenderung tidak setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Karena pendapat itu hanya mendasarkan pada kalimat wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut dendam dari dalam dada mereka, kemudian mengalir di dalamnya tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah kaki mereka surga. Artinya pencabutan dendam itu nanti di sana. Itu pendapat yang pertama, yang saya kurang setuju. Saya lebih sepakat dengan pendapat yang kedua, yang dimaksud cabutnya dendam itu sebelum orang itu wafat. Nah, kenapa? Karena mendasarkan pada ayat sebelumnya, ayat ke-42-nya Bapak Ibu. Nah, ayat 42-nya kalimatnya begini. Ini tidak bisa terpisah dari 43 tadi, karena masih satu kesambungan ayat ini ya. Kalimatnya wallazina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di mana mereka beriman dan beramal soleh? Di dunia.
Walazina amanu wa amilus solihat. Perhatikan kalimatnya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberi satu cobaan, satu taklif, satu beban kepada dia kecuali pasti dia bisa melakukannya. Di mana beban ini diberikan? Di mana taklif ini diberikan? Di mana ujian ini harus dilampaui? Di dunia. Setelah apa yang dimaksud ujian ini? Kembali kepada ayat 43-nya, yaitu tercabutnya dendam. Wa nazakna ma fi sudurihim. Itu taklif, itu beban, itu ujian yang harus kita lampaui kalau kita ingin kembali kepada Allah, masuk ke dalam surga, Bapak Ibu. Wa nazakna ma fi sudurihim. Ya, jadi walazina amanu wa amilus solihat la nukallifu nafsan illa wus'aha, baru kemudian ulaika ashabul jannah, merekalah yang akan masuk surga, hum fiha khalidun. Lanjutan ayat 43 tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Jadi lebih tepat bahwa cabutnya dendam itu terjadi sebelum seseorang wafat di dunia. Taklif, beban, ujian atau apapun, cobaan. Tapi pasti bisa kok, pasti bisa. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak menguji seseorang kecuali memang kami tahu bahwa dia bisa melakukan itu. Pasti bisa. Nah, syaratnya Bapak Ibu ada di kalimat dan kami cabut, wa nazakna, kami yang cabut. Nah, apa maksudnya kami itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita gak akan bisa mencabut dendam hanya semata-mata karena pinter-pinternya kita sendiri, hanya karena hebat-hebatnya kita sendiri, tidak bisa. Yang namanya dendam itu, wah itu sesuatu yang melukai sekali. Yang bisa kita lakukan adalah berbarter dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, dendam itu sampah. Sampah di rumah kita, dalam rumah kita. Rasanya nggak mau satu malam dia ada di rumah, langsung buru-buru keluarin supaya nggak rusak, supaya nggak bau, supaya tidak berdampak penyakit kepada diri kita. Dendam itu persis seperti sampah di dalam diri kita. Nah, bedanya sampah yang di dalam diri ini ada yang menawar. Mau nggak sampahmu saya beli? Mau nggak sampahmu saya beli? Kalau sampah di rumah kita harus bayar orang untuk dia bawa sampah kita. Ini sampah di dalam diri kita ditawar lagi. Mau nggak saya beli sampahmu? Harganya nggak main-main. Saya tukar dengan surga, mau nggak? Saya tukar dengan surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kalau dendamnya bisa kita, ya Allah, ya, jadi gini maksud saya. Caranya tadi kan. Kalau kita, wah saya dendam nih sama ini, sakit hati saya sama itu ya. Misalkan gitu ya, si A misalkan. Gak bisa kita melepas itu karena pinter-pinternya kita, wah saya akan coba berusaha konsentrasi, saya nanti ini, gak bisa. Gak bisa cabut, potong bisa, cabut gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah, ya Allah. Karena yang beli ini Allah, yang membeli, yang menawar ini Allah. Mau gak Doni, kamu saya bayar dendammu itu, daripada jadi sampah di situ, saya bayar dengan harga mahal. Ya Allah. Ya Allah, Engkau mengatakan dalam ayat-Mu, surat ke-7 ayat 43, bahwa kalau saya mencabut dendam ini, tidak lagi dendam, Engkau akan bayar dengan surga. Tolong saksikan ya Allah, Engkau maha mengetahui, Engkau maha melihat dan mendengar. Tolong saksikan, hari ini saya ikrarkan, saya tidak dendam lagi, saya maafkan semuanya. Itu baru cabut. Kenapa? Kita tahu ada untung yang lebih besar nanti di hari kiamat ini. Kalau kita cabut. Kalau enggak nih mahal sekali rasanya di dalam sini nih. Nyesek. Tapi kalau kita barter dengan Allah, diganti, dibayar, itu sakitmu itu saya bayar. Saya beli, sakitmu saya beli. Mau enggak? Itu sampah kan? Sampahmu saya beli. Lah, sampah kok dibeli sama Allah? Masa kita enggak mau? Kan aneh. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Jadi kalau ada dendam ini modal nih Bapak Ibu. Modal itu. Karena itu adalah Allah beli. Dibeli sama Allah. Makin sakit hati Anda makin bagus.
Ya. Iya toh? Makin sakit hati kita makin bagus, makin dalam dendam itu makin bagus. Kenapa? Karena artinya makin besar Allah beli kepada kita. Makin mahal harganya. Karena tadi ukurannya adalah berat toh? Ukurannya berat. Ya. Yuk. Ya. Gimana? Jelas ini ibu-ibu? Jelas ya? Saya lihat kok ibu-ibu bengong-bengong aja nih ya. Berarti kayaknya yang bengong-bengong ini punya modal banyak nih ya. Punya modal banyak untuk barter dengan Allah ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ayo, barter aja, ngapain ada lama-lama dia di dalam diri kita ya. Jangan-jangan nanti saya khawatir belum sempat kita tukar, ini ibarat kita punya mata uang, belum sempat kita tukarkan, nyawa kita keburu Allah panggil. Sayang, sampah dia. Tapi sebetulnya mata uang, Allah beli sampah itu dari kita. Kalau nggak kita tukar seburu-buru, nanti takutnya terbawa mati oleh kita menjadi sampah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke? Yang kedua, masih berkaitan dengan yang pertama. Kalau tadi dendam itu sudah lampau, sudah lalu, sudah lama. Kalau sekarang perlakuan buruk, itu terjadinya sekarang, belum lama, masih fresh, masih seger. Sama juga Quran surat keempat ayat 149. Sekali lagi saya ulangi, kalau dendam tadi sudah lampau, sudah lama, sudah berakar dia, maka kalimatnya cabut. Kalau sekarang masih fresh, baru, perlakuan buruk yang kita terima itu juga modal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu amal yang berat juga. Mana dalilnya? Quran surat keempat ayat 149 An-Nisa, awal juz yang ke-6 gitu ya. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu ansu. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan, ditampakkan maupun disembunyikan, atau kalau kamu memaafkan perlakuan buruk yang kamu terima, au ta'fu ansu, ini kalimatnya ya, au ta'fu ansu, kalau kamu memaafkan perlakuan buruk yang kamu terima, ketahuilah fa innallaha kana afuwan qadira, ketahuilah bahwa Allah juga Maha Pemaaf dan Maha Mampu memaafkan. Jadi kalimat Allah kasih kepada kita, Doni, ketahuilah Allah juga Maha Pemaaf, Maha Mampu memaafkan, itu baru ada setelah kamu mampu memaafkan perlakuan buruk yang kamu terima. Bapak Ibu, artinya begini, Doni, kira-kira begitu ya panggilan Allah. Doni, kamu butuh maaf saya nggak? Kata Allah. Kamu membutuhkan kemaafan dari saya nggak? Ya jelas aja butuh. Kita ini butuh maaf dari Allah, Bapak Ibu. Berapa banyak nikmat yang Allah kasih sama kita, berapa banyak maksiat yang sudah pernah kita lakukan. Semua ini milik Allah kok. Nama baik kita Allah yang kasih. Rezeki kita Allah yang berikan. Ya kan? Anak cucu keturunan kita Allah yang beri. Nyawa kita Allah yang kasih. Hidup kita ini milik Allah. Tahu-tahu kita takabur, tahu-tahu kita bilang ini karena kehebatan saya, tahu-tahu kita maksiat melanggar perintah Allah. Apa nggak butuh maaf Allah kita ini? Apa nggak butuh maaf Allah kita ini? Nah, kata Allah, kalau kamu butuh maaf dari saya, caranya adalah maafkan perbuatan buruk yang kamu terima dari orang lain. Ya, makanya berat. Ya, makanya berat nih Bapak Ibu. Ya, saya ulangi kalimatnya ya. Bapak Ibu, pokoknya fokus kepada ayatnya. Ini janji Allah. Ayat Al-Quran ini benar, tidak salah, tidak geser sedikit pun. Pegang ayatnya. Surat keempat 149 awal juz yang ke-6. Surat An-Nisa ini. Kalimat Allah luar biasa. In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu ansu, jelas. Au ta'fu ansu,
kalau kamu mampu memaafkan perlakuan buruk orang kepada dirimu, maka ketahuilah fa innallaha kana afuwan qadira. Ketahuilah, saya kasih kabar gembira kepada kamu bahwa saya juga maha memaafkan dan maha kuasa. Apa Ibu? Maaf itu beda sama ampunan. Maaf itu lebih tinggi daripada ampunan. Afwan itu lebih tinggi daripada ghafur. Kenapa? Ghafur itu, ampunan itu adalah untuk konsekuensi hukum yang dihadapi seseorang. Umpamanya, ibu berbuat dosa, ada konsekuensinya. Lalu ibu mohon ampun kepada Allah. Yang diampuni Allah itu konsekuensi tadi tidak akan terjadi lagi kepada ibu. Tapi kesalahan ibu, ya, atau bapak, kesalahan ibu atau bapak boleh jadi masih akan ditampilkan nanti di hari kiamat. Loh, kok gitu Ustadz? Surat Al-Zalzalah. Ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Semua orang akan melihat amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat sebesar atom, sebesar zarah kebaikan, dia akan lihat. Waman wa amman gimana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin minal khairin yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrin yarah. Yang berbuat keburukan sebiji atom pun akan menyaksikannya. Ada cara supaya tidak menyaksikan itu di hari kiamat. Ada cara supaya video kita nanti di hari kiamat begitu ditayangkan, Doni Amir Sagaf bin Amir Azan Sagaf misalkan ya, tampil ke depan, semua manusia menyaksikan. Begitu dibuka videonya, rata-rata isinya sensor. Gak kelihatan. Ditutupi Allah. Ada caranya Bu. Caranya bagaimana? Dimaafkan. Jadi maaf itu isinya dua. Konsekuensinya diampuni, hukumnya tidak lagi berlaku, dan kesalahannya ditutupi. Itulah doa yang diajarkan Allah dalam surah Ali Imran, ya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunilah dosa kami, konsekuensinya tidak lagi ada, dan tutupilah kesalahan kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, tutupilah kesalahan kami. Kalau ampunan dan ditutupi kesalahan ini bergabung menjadi satu, dua-duanya dapat, itulah namanya afwan. Maka itu Bapak Ibu, doa yang diajarkan Rasulullah di malam yang paling mulia sepanjang 1 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna ya karim. Ya Allah, afwan, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Bukan lagi ampun nih, maaf, lebih tinggi lagi. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai kemaafan ya Allah, maka maafkanlah saya. Maafkan itu, dosanya dihapuskan dan kesalahannya ditutupi. Nah, cara untuk bisa sampai ke sana adalah maafkan orang lain. Maafkan perlakuan buruk yang Anda terima dari orang lain, siapapun itu. Ya. Sebentar nih, masih ini agak mengganggu juga rupanya ya kalau anu ya. Minum dulu ya. Bismillah.
Ya, mudah-mudahan kita doakan nih yang wafat, mudah-mudahan amalnya berat ya Bapak Ibu. Ya. Dan yang lebih penting lagi, kita lagi belajar amal yang berat ini, rupanya Allah kasih tanda juga ya. Nanti suatu saat nama kita disebut gitu juga di masjid itu ya. Telah berpulang ke rahmatullah Doni Amir Sagaf bin Amir Azan Sagaf gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan amal kita sudah berat ketika itu. Ya, kita sudah punya simpanan amal yang berat. Oke? Baik, sambil kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya ulangi, jadi kalau dendam itu sudah lampau, sudah tertanam, maka itu kalimatnya naza'a, cabut. Kalau ini perlakuan buruk yang masih fresh, yang belum lama, maka itu intubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu ansu, kalau kalian memaafkan. Nah, maaf itu artinya juga sama seperti Allah memaafkan kita. Jangan disebut-sebut lagi, dilupakan. Kemudian sudah selesai. Itu maaf. Maaf itu beda dengan ghafur. Ghafur, maaf itu lebih tinggi daripada ghafur. Udah, saya nggak akan menuntut lagi, atau saya tidak akan ini lagi. Tapi kalau ketemu saya belum bisa deh. Nah, itu belum maaf namanya. Itu belum maaf namanya. Kalau maaf bisa. Seperti Allah, kan kita nih kita nih kan hamba yang nggak tahu diri kepada Allah kan, dikasih nikmat, semua milik Allah, lah kok kita sombong sama Allah, kok kita maksiat sama Allah, kok kita nggak tahu diri sama Allah. Tapi kata Allah, kalau kamu mau, saya maafkan. Nanti kamu jumpa sama saya. Itu namanya maaf. Lah, untuk bisa seperti itu, kita lakukan hal yang sama kepada manusia yang berperilaku juga buruk kepada kita. Nah, kalau kita butuh maaf Allah, caranya begitu, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Contoh yang luar biasa di dalam Al-Quran terhadap poin 1 dan poin 2, dendam dan perlakuan buruk ini, tidak lain dan tidak bukan, kita belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa Bapak Ibu. Maka itu surat Yusuf itu, nah di sini ada Pak Yusuf tuh ya. Surat Yusuf itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan adalah kisah terbaik. Surat ke-12 ayat yang ketiga itu ya. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan membacakan, menceritakan kepada engkau kisah terbaik. Seluruh isi Quran itu, kisah terbaiknya mana? Kisah Nabi Yusuf. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas. Kami membacakan kepada engkau kisah terbaik. Kenapa kisah terbaik? Karena luar biasa. Semua terangkum di situ. Dari perkara dendam, perkara mendidik anak, perkara rumah tangga, sampai perkara negara ada di dalam kisah Yusuf itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Aktor utamanya adalah Nabi Yusuf sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa perjalanan kisah Nabi Yusuf itu. Ya. Beliau dibunuh oleh abang-abangnya. Dibunuh itu, cuma nggak mati aja. Karena sudah dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Kemudian dijual menjadi budak. Hidup sebagai budak beliau itu. Kemudian lagi enak hidup di sebuah tempat yang cukup mumpuni, difitnah. Masuk penjara beliau. Sampai usia tua beliau dalam penjara. Jadi hampir 75% perjalanan hidup Nabi Yusuf itu nggak enak. Sulit. Dalam fitnah, dalam ini dan lain sebagainya. Dan kalau ditarik ke belakang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyebabnya adalah abang-abangnya Nabi Yusuf yang menyebabkan begitu. Tapi perhatikan bagaimana apa yang dikatakan Nabi Yusuf ketika akhirnya abang-abangnya datang kepada Nabi Yusuf dalam kondisi yang terbalik sekarang. Nabi Yusuf punya jabatan menjadi seorang menteri di Mesir sana, menjadi orang penting yang menentukan segala sesuatu di Mesir sana. Abang-abangnya datang sebagai orang yang membutuhkan bantuan. Apa kata Nabi Yusuf hari itu kepada abang-abangnya? Ayat ke-92 dari surat Yusuf. Qala, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, berat ini, merinding saya kalau. Qala, Nabi Yusuf bilang, la tathriba alaikumul yaum. Masya Allah. Tathrib itu artinya tidak ada satupun yang mengganggu yang akan keluar dari mulut saya tentang kalian semua hari ini. Gak ada.
Tidak akan saya bicarakan apa yang pernah kalian lakukan kepada saya. Tidak akan ada cercaan, tidak akan ada cemoohan, tidak akan ada menyalahkan, tidak akan ada menyudutkan, tidak ada. Clear, bersih semuanya. Mulai hari ini sampai seterusnya tidak ada. La tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada lagi sampai seterusnya. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Nabi Yusuf mendoakan abang-abangnya. Nabi Yusuf seorang nabi. Nabi Yusuf mendoakan abang-abangnya pada kalimat berikutnya, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian abang-abangku. Tidak berhenti sampai di situ. Nabi Yusuf tutup dengan kalimat yang luar biasa. Kata Nabi Yusuf, jangan putus asa wahai abang-abangku. Kenapa? Sesungguhnya Allah wahuwa arhamur rahimin. Allah itu sayang sama kalian. Pasti mengampuni kalian. Karena Allah yang paling sayang di antara semua penyayang kepada kalian. Masya Allah. La tathriba alaikumul yaum. 70% isi hidup Nabi Yusuf kesulitan semua. Masuk penjara, dibuang, dijual menjadi budak. Makan tidak pasti dan lain sebagainya, difitnah, nama baiknya hancur, semuanya hancur. Penyebabnya abang-abangnya. Begitu jumpa dengan penyebab ini, beliau katakan, la tathriba alaikumul yaum. Hari ini gak ada lagi persoalan, gak ada. Semua sudah clear. Semoga Allah mengampuni kamu. Jangan putus asa. Allah itu Maha Penyayang, pasti bisa mengampuni kalian. Nabi Yusuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebabnya kenapa ini disebut kisah terbaik. Karena Al-Quran ini Al-Quran ini ada di tengah kehidupan kita. Bukan cuma untuk dibaca-baca saja. Bukan cuma kita beli bagikan orang saja. Tapi untuk kita contoh isinya dalam kehidupan kita. Jadikan dia amalan kita. Dari mana kita bisa mengamalkan itu? Dari Al-Quran. Itu maksudnya Quran, petunjuk hidup. Itu Bapak Ibu. Nah, kenapa Nabi Yusuf bisa berperilaku seperti itu di hari ketika beliau berjumpa dengan abang-abangnya? Padahal perilaku buruk abang-abangnya luar biasa kepada beliau. Ada satu rahasia kecil yang harusnya kita pegang juga. Metode Nabi Yusuf yang diajarkan oleh bapaknya, oleh Nabi Yakub alaihissalam. Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Nabi Yusuf kecil, ayat 4, ya, beliau bermimpi. Beliau mengatakan kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Kata Nabi Yusuf, wahai bapakku, saya barusan melihat dalam mimpi saya 11 bintang, kemudian bulan dan matahari, saya melihat semuanya sujud kepada saya. Kata Nabi Yusuf. Ya. Apa jawaban Nabi Yakub yang kemudian tertancap di benak anaknya ini dan akhirnya menjadikan beliau seorang anak yang sudah melalui kehidupan yang pahit tadi itu, di ujungnya mampu memaafkan dengan ringan, indah sekali. Ada kalimat Nabi Yakub di ayat kelimanya, qala ya bunayya, wahai anakku sayang, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu, fayakidu laka kaida, nanti mereka akan membunuh kamu. Nanti mereka akan membunuh kamu. Bayangkan, kalau kalimat ini berhenti di situ, ya, ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, fayakidu laka kaida, wahai anakku sayang, jangan ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu, nanti mereka akan membunuh kamu. Kalau kalimat ini berhenti di situ, Nabi Yusuf akan menjadi orang pendendam selamanya. Tapi kalimatnya, perhatikan sebagai orang tua yang bijaksana dan akan tertanam di benak anak. Jadi hati-hati kita kalau bicara sebagai orang tua. Kalimatnya Nabi Yakub tutup dengan kalimat, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Abangmu akan berbuat jahat, akan membunuh kamu, akan membuat tipu daya, skenario sedemikian rupa supaya kamu mati. Tapi ketahuilah, itu semua karena setan yang menunggangi mereka, abang-abangmu itu. Jadi Nabi Yakub sedang mengajarkan kepada Nabi Yusuf satu pemikiran, satu kenyataan, satu fakta bahwa tidak ada manusia yang jahat di atas muka bumi ini satupun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang jahat adalah pikiran syaitoniyahnya. Anda sulit memaafkan manusia kalau Anda masih lihat dia yang jahat.
manusia itu yang jahat. Gak bisa. Sulit Anda memaafkan. Jahat dia jahat. Memang perlakuannya jahat. Memang perlakuannya tidak adil. Memang perlakuannya zalim kepada Anda. Tapi kalau Anda belajar sebagaimana Nabi Yusuf diajarkan bapaknya, inna syaitana lil insani aduwwum mubin, yang jahat itu sifat syaitoniyahnya. Dia sebagai manusia tidak pernah ingin berbuat jahat. Cuma karena desakan sifat syaitoniyah itu, dia berperilaku jahat. Bapak Ibu. Jadi kita bisa memaafkan dia sebagai manusia. Nah, halo. Bapak Ibu, sekarang begini ya, sifat syaitoniyah itu apa? Kita masuk sedikit ya, supaya hadiahnya lengkap nih pagi hari ini. Apa sih sifat syaitoniyah itu? Supaya kita bisa ngerti ya, sifat syaitoniyah itu apa? Belum ada di materi, kita buka aja langsung di mushaf kita masing-masing. Jadi apa bedanya syaiton, iblis, jin? Nah, itu apa bedanya? Sudah pernah saya jelaskan di sini? Oh, belum ya? Oke. Ya. Baik. Pertama, apa itu iblis? Ya. Kita buka Quran surat ke-18 ayat 50, surat Al-Kahfi ayat 50. Siapa itu iblis? Ya, apa dia setan? Apa dia jin? Apa gimana? Kita buka surat Al-Kahfi ayat 50. Kita perhatikan kalimatnya di situ. Ini tambahan saja dari materi kita, tapi penting supaya kita nanti bisa menganalisis betapa kasiannya orang yang menzolimi kita. Jadi gini Bapak Ibu, orang yang menzolimi kita, berperilaku tidak adil kepada kita, berperilaku buruk kepada kita, kasihan mereka itu. Kenapa? Karena mereka sedang dikungkung oleh syaitan. Apa itu syaitan? Kita buka sekarang. Yang pertama, iblis. Quran surat ke-18 ayat 50. Kalimatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kalimatnya itu ya. Dan ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Kata Allah, kana minal jinni, iblis itu bukan malaikat, dia adalah jin. Iblis itu jin yang fasik kepada Rabbnya, kepada Allah. Jadi Adam itu manusia, iblis itu jin. Kita anak keturunan Adam, ada juga anak keturunan jin. Anak keturunan iblis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi yang jelas bukan kita, karena kita adalah anak keturunan manusia. Jadi iblis adalah satu sosok, sementara anak keturunannya adalah sosok yang lain. Nah, yang hidupnya nggak mati-mati sampai hari kiamat itu siapa? Iblis, satu, cuma satu. Tapi jin yang lain mati. Jin yang lain mati. Dan juga ada yang masuk surga dan masuk neraka. Cuma satu jin yang tidak mati karena dia minta kepada Allah ketika dia menggoda Adam, diusir dia dari surga, dia minta kepada Allah, surat ke-7 ayat ke-16, anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Oleh Allah dikabulkan. Qala innaka minal munzorin. Masih hidup dia sampai hari ini, masih hidup dia sampai hari kiamat. Satu cuma jin yang seperti itu, namanya adalah iblis. Nah, sekarang apa itu syaitan? Bapak Ibu, surat ke-7 mulai dari ayat ke-11 ya, sampai nanti ayat ke-20. Surat ke-7 Al-A'raf ayat ke-11. Kalimat Allah, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Perhatikan di situ iblis, satu sosok tadi kita sudah tahu dia jin satu. Iblis di ayat ke-11 dipanggil sebagai iblis oleh Allah, disebut sebagai iblis oleh Allah. Nah, ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20 bahkan sampai 23 itu masih bicara tentang iblis. Tapi bedanya di ayat 20 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 20-nya, panggilan Allah sudah berubah. Bukan lagi iblis sekarang namanya, oleh Allah dipanggil fawaswasalahuma syaiton.
Padahal masih yang sama nih, masih iblis yang sama, masih jin sosok yang sama. Tapi berubah panggilannya di ayat ke-20, fawaswasalahuma syaiton liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Kenapa begitu? Karena kata-kata yang dikeluarkan iblis kepada Nabi Adam dan Siti Hawa itulah sifatnya syaiton. Apa kalimatnya? Nanti kita buka kalimat itu, tapi sekarang kita kembali dulu atau kita buka dulu Quran surat ke-6 ayat ke-112. Awal juz yang ke-8 ya. Surat ke-6 ayat ke-112. Kita perhatikan kalimat Allah di situ. Nih. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi dan umatnya musuh dari golongan jin dan manusia yang menjadi setan. Syayatinal insi wal jinni. Setan berbentuk jin dan setan berbentuk manusia. Adam adalah manusia, iblis adalah jin. Kita anak keturunan Adam, demikian pula ada anak keturunan jin. Tapi kedua-duanya belum menjadi syaitan kalau tidak ada sifat syaitoniyah. Ketika ada sifat syaitoniyah, manusia jadi setan, jin juga jadi setan. Apa sifat syaitoniyah? Sekarang kita kembali ke ayat 20 dari surat ke-7 tadi Bapak Ibu. Kalimat Allah di situ, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fawaswasalahuma syaiton liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala. Nah, ini kata-kata ini yang menjadikan dia syaitan. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain au takuna minal khalidin. Kata iblis yang sudah kemudian dicap oleh Allah menjadi syaitan, kata iblis kepada Nabi Adam, Adam, saya tulis di sini aja biar jelas ya. Maaf, di mana ya? Wahai Adam, wahai Hawa, ya, istri Adam, Allah itu melarang kalian mendekati pohon satu tadi itu, satu yang dilarang itu, karena kalau kalian dekati pohon itu, kalian bisa hidup abadi di sini. Nah, kalian nanti bisa tinggal enak di sini. Jadi singkatnya, ini sangat filosofis sekali. Singkatnya begini Bapak Ibu, syaitan itu adalah sifat ketika kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat syaitan. Ini Allah. Ketika seseorang menjauh dari Allah, sedikit dia menjauh, sifat syaitaniyahnya masuk sedikit. Makin jauh, makin banyak. Makin jauh lagi, makin banyak sifat syaitaniyah masuk ke situ. Jadi setan dia. Jadi sifat syaitaniyah dia. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu. Allah itu adalah ilah, uluhiyah. Uluhiyah itu kita sholat, kita ubudiyah kepada Allah. Kalau itu tuh insya Allah kita nggak akan jauh. Kita pasti sholat. Insya Allah kita jaga sholat. Insya Allah kita umroh, puasa. Ubudiyahnya iya, ilahnya iya. Tapi ada satu lagi, Allah itu adalah Rob. Rububiyah. Allah itu Rob. Dan inilah yang sering kita menjadi setan, lari kita atau pergi kita, menjauh kita dari Allah sebagai Rob kita. Maka itu sumpah yang diingatkan Allah kepada kita adalah sumpah bahwa Allah itu Rob. Quran surat ke-7 ayat 172. Surat ke-7 ayat 172. Jadi kita lebih mudah menjadi setan karena menjauhi Allah sebagai Rob. Ya. Kalimatnya surat 7 172 ya. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim, dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah kepada seluruh anak cucu Adam. Apa sumpah Allah itu? Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Rob kalian? Perhatikan kalimatnya, bukan alastu bi ilahikum, bukan. Kenapa? Karena kalau itu mudah. Salat ilah, Allah sebagai ilah kita salat, ubudiyah, pasti kita lakukan. Tapi Allah sebagai Rob, itu yang mudah kita tergelincir jauh dari Allah. Sifat syaitaniyah kita dimulai dan selalu ada, banyak datang pada sifat rububiyahnya Allah, pada keyakinan kita akan Allah sebagai Rob. Apa itu Rob? Ini juga yang terjadi kepada Nabi Adam. Rob itu penjamin kita, pemberi kita,
pemberi hidup kita, pemberi semua yang kita punya, penjamin kehidupan kita, itulah Rob. Ketika kita khawatir, waduh nanti kalau ini saya begitu, aduh nanti kalau saya begitu begini, kalau saya sedang terjadi sifat syaitoniah dalam diri kita, walaupun levelnya sedikit. Makin jauh, gini Bapak Ibu. Kenapa orang menipu? Karena dia khawatir. Dia tidak bisa hidup enak. Dia khawatir, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang dia takut. Takut dan khawatirnya dia itu sampai menipu, itulah sifat syaitoniah. Maka itu abang-abang Nabi Yusuf, kalau Bapak Ibu buka surat Yusuf nanti, kenapa mereka sampai melakukan pembunuhan kepada Nabi Yusuf? Karena mereka cemburu. Bapaknya lebih menyayangi Yusuf ketimbang mereka semua. Mereka bilang, wah bapak kita nanti lebih menyayangi Yusuf, kita harus bunuh Yusuf supaya kasih sayang bapak kita kepada kita. Rasa takut, cemburu itulah sifat syaitaniah. Kenapa orang takabur misalkan? Kenapa orang sombong misalkan? Dia takut kehilangan apa yang dia punya, yang boleh jadi kemungkinan besar dulu dia tidak punya. Itu yang membuat dia sombong. Itu yang membuat dia takut. Ketakutan itu adalah sifat syaitaniah. Karena sebetulnya segala sesuatu diberi oleh Allah, dijamin oleh Allah, bukan milik kita. Sifat syaitaniah. Nah, ketika orang zalim kepada orang lain, ketika berperilaku buruk kepada orang lain, ketika tidak adil kepada orang lain, sebetulnya yang kasihan itu dia, karena dia berada dalam ketakutan yang luar biasa. Takut dia. Takut kehilangan apa yang dia punya, takut kehilangan apa yang dia anggap sebagai sesuatu yang penting bagi dirinya, takut kehilangan perhatian orang lain, takut kehilangan wibawa, takut kehilangan nama, takut kehilangan harta, takut sebagaimana yang tadi iblis goda kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Saat itu Allah vonis dia sebagai syaitan. Itulah sifat syaitaniah. Jadi kalau kita memaafkan orang, bisa kita lakukan karena pasti perbuatan dia itu, perbuatan zalim dia kepada kita, karena dia takut. Karena dia sedang berada dalam zona syaitaniah. Zona syaitaniah. Coba orang kalau bahagia hidupnya, kalau enak hidupnya gitu ya. Kalau sudah puas, dia tahu dia yang menjamin Allah. Yang ngasih semua ke saya Allah. Ini milik Allah. Apalagi yang ditakuti. Kalau dia lagi berjalan di jalanan, orang menyalip dia, sudah. Kenapa harus? Kenapa? Kenapa? Hidupnya sudah puas. Hidupnya sudah puas. Ya, hidupnya sudah puas karena Rob. Karena Allah yang memberi, Allah yang menjamin, semua milik Allah diberikan kepada saya. Apa yang mau saya komplainkan? Apa Ibu? Apa yang mau saya komplainkan? Gitu. Tapi kalau nggak puas, jauh dari Allah, pengennya komplain. Gitu. Khawatir, takut. Jadi sebetulnya orang yang berbuat zalim kepada orang lain, orang yang membuat tidak adil kepada orang lain, sebetulnya kasihan. Karena mereka sedang dalam rasa takut yang luar biasa, kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya. Nah, itulah cara kita memaafkan orang itu. Nah, itulah cara kita memaafkan. Kasihan dia. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, inilah sifat syaitaniah, dan itulah yang dikatakan Nabi Yakub kepada anaknya, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setanlah yang jahat, sifat setanlah yang membuat mereka seperti itu. Oke? Masih semangat ini? Nah, baru 2 ya. Sekarang yang ketiga. Apalagi yang berat, amal yang berat, yang ketiga. Oke, sekarang saya cepat ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kata Allah surat ke-3 ayat 92 awal juz yang keempat itu, lan tanalul birra, kalian tidak akan sampai kepada derajat bakti kepada Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mampu menginfakkan apa yang kalian cintai.
apa yang kalian cintai, mimma tuhibbun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masing-masing orang ini beda. Yang dicintai itu apa? Beda. Orang yang punya uang bukan soal bagi dia. Uang bukan yang dia cintai karena uangnya banyak. Kasih aja, nggak ada masalah. Tapi boleh jadi buat orang seperti itu, yang dia cintai adalah harga dirinya. Sehingga merendahkan hati, bersedia untuk merendahkan diri. Itulah infak yang terberat bagi orang seperti itu. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad SAW, contoh yang luar biasa itu ya beliau itu. Beliau itu adalah satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran yang memanggil pengikutnya, umatnya. Ini kan pengikut ya, murid umat itu. Abu Bakar, Utsman dan sahabat-sahabat itu kan muridnya Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dipanggil dengan panggilan sahabat saya. Izqalu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana dalam surah ke-9. Sahabat saya. Padahal muridnya, umatnya. Kalau beliau nih, Rasulullah bilang kepada satu orang sahabat itu, masuk neraka kamu. Masuk neraka beneran itu orang, Pak. Gitu. Kalau Rasulullah bersumpah, masuk neraka kamu. Masuk neraka itu orang. Saking hebatnya Rasulullah itu, saking tingginya martabat beliau itu. Tapi beliau merendah, merunduk dengan memanggil pengikutnya, sahabat saya. Sahabat saya. Itu infak. Merendahkan diri. Bapak Ibu. Bukan hanya uang, bukan. Tapi semuanya. Itu. Bagi sebagian orang mungkin yang mahal adalah waktu bagi dia. Waktu mahal, susah mencari waktu. Kalau dia bisa menginfakkan waktunya, itu mahal. Apa Ibu? Dan itu berat. Ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang lain, yang mungkin keuangannya pas-pasan, tidak cukup, tidak mencukupi, uang itulah yang berat bagi dia. Mimma tuhibbun, itu yang dia cintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ukurannya itu ada di kita. Masing-masing kita kalau introspeksi, coba lihat apa yang berat buat saya. Ada orang yang berat memaafkan. Uang ya. Kalau uang sih gampang Pak. Tapi buat orang yang lain beda-beda, Ibu-ibu. Nah, kita cari apa yang berat itu dan mulai kita bisa menginfakkannya apa yang kita cintai itu. Surat ketiga ayat 92. Oke. Berikutnya yang keempat. Yang berat adalah amal yang istiqomah dan rahasia atau dirahasiakan. Lah, itu berat. Jadi kiai saya, guru saya pernah mengajarkan, amal apapun yang kecil bisa dijadikan berat timbangannya nanti. Caranya dua, rahasiakan amal itu dan lakukan terus-menerus. Jadi berat ya. Rahasiakan terus-menerus, rahasiakan dan lakukan terus-menerus. Dari mana dalilnya? Quran surat Fusilat ayat 30. Kita perhatikan kalimatnya Bapak Ibu ya. Innal ladzina qalu rabbunallah. Awas, sebelum istiqomah ada kalimat innal ladzina qalu rabbunallah. Orang yang sungguh-sungguh berkata bahwa Rabb kami adalah Allah. Tujuan amal kami hanya Allah. Tujuan perbuatan kami hanya untuk dilihat Allah. Artinya latihan cari amal yang Anda rahasiakan. Jangan kasih tahu kepada satu manusia pun di atas muka bumi ini. Simpan rahasia itu. Hanya Anda dan Allah saja yang tahu. Bawa dia sampai ke liang kubur Anda masing-masing. Cari. Maaf ya. Kalau kita berangkat ngaji, orang tahu. Kalau kita berangkat umroh, orang tahu. Berangkat haji, orang tahu. Puasa juga demikian. Walaupun mungkin nanti puasa sunnah bisa orang nggak tahu, tapi kalau ditanya, nggak makan, lagi puasa, orang tahu. Sholat, orang tahu. Semua yang diketahui manusia itu ada kemungkinan digerogoti oleh syaitan. Bangga kita. Tuh kan, memang cuma kamu yang puasa di sini. Hebat kan kamu? Nah. Gerogoti setan. Tuh kan, memang cuma kamu di antara semua yang mengerti hal itu. Hebat kan kamu? Gerogoti oleh setan. Bapak Ibu.
Tapi kalau amal yang rahasia, wong nggak ada orang yang tahu kok. Dari mana bisa digerogoti setan? Nggak ada yang tahu. Satu manusia juga nggak ada yang tahu. Disimpan sebagai rahasia. Nah, itulah yang menjamin innallazina qalu rabbunallah. Hanya untuk Allah saja. Dijaga betul. Manusia nggak ada. Nggak apa-apa, kecil amalnya nggak apa-apa. Yang penting jangan kasih tahu orang. Apa Ibu? Jangan kasih tahu orang. Manusia satupun nggak ada yang tahu. Bawa sampai mati. Nah, kemudian tsumastaqamu, lakukan terus-menerus secara istiqomah amal yang rahasia itu. Janji Allah luar biasa. Kalimat Allah begini, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun nanti malaikat kepada dia. Kapan ini terjadi? Saat orang itu sakaratul maut. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat ini datang kepada dia berkata begini sama dia, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut kamu. Jangan sedih. Bergembiralah kamu. Karena surga sudah disiapkan untukmu. Dibukakan displaynya itu Pak, Bapak Ibu. Ditampilkan ini tempatmu nanti di surga itu. Wa abshiru, bergembira kamu. Sampai orang ini karena abshiru, gembira, dia lupa sakitnya sakaratul maut. Dia lupa maut yang sedang datang kepada dia. Karena abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tadi. Maka jangan heran ada orang-orang wafat wajahnya ceria. Bahagia, senyum dia melihat tampilan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia ridho, dia senang. Halo? Mas Artoyo ketinggalan ya. Dia senang. Bapak Ibu, senang. Tapi sebaliknya, betapa banyak kita saksikan orang yang wafat, wajahnya kesakitan, wajahnya murung, menyesal. Nah, untuk bisa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun tadi, cari amal yang rahasia, cari amal, rahasiakan. Jangan ada manusia yang tahu satupun juga. Bawa tekad bulat, bawa sampai ke dalam kubur, sampai ke liang lahat kita bawa untuk diri kita dan Allah saja. Lakukan setiap hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus menerus. Kecil gak apa-apa, tapi lakukan terus menerus. Agar wafat kita nanti absyiru bil jannah. Absyiru bil jannah. Jangan takut. Allah takhafu kata malaikat. Wala tahzanu, gak perlu sedih, gak perlu takut, gembira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah cerita sebetulnya di awal-awal dulu. Ada saya kenal seseorang, dia cerita tentang amal ini, dia mau konfirmasi lah kira-kira begitu ya. Konfirmasi. So, saya bilang, wah nanti kalau konfirmasi jadi gak rahasia lagi amalnya tuh ya, karena saya udah tahu, oh iya juga ya, gak apa-apa lah nanti cari lagi yang lain. Rupanya Bapak Ibu, dia ini punya amal, dia berangkat, dia naik kereta api, berangkat dari stasiun mana, dari Depok ke Jakarta umpamanya, terus balik lagi naik kereta api. Nah kebiasaan dia bawa tisu nih. Dia bawa tisu satu kotak begini, masukin di tasnya. Nah, setiap dia berhenti stasiun, turun di stasiun, dia masuk ke toilet. Walaupun tidak ingin pipis juga gitu, itu masuk ke toilet. Dia lihat kosong toilet, masuk. Apa yang dia lakukan? Dia ambil tisu, karena di stasiun-stasiun itu kadang-kadang masih suka lalai petugasnya itu, ya mungkin sibuk dan lain sebagainya. Oleh dia, diambil tisu, dilap toiletnya. Toilet tempat duduknya, dibersihin Bapak Ibu, terus dibuang. Sudah selesai, dia masuk lagi ke toilet satunya. Gitu lagi dia lakukan. Tujuan dia, nanti orang yang pakai toilet ini merasa, oh bersih toiletnya. Dia kepingin itu menjadi amalnya, karena orang yang pakai itu gak kenal dia juga gak kenal sama orang itu, mudah-mudahan bisa jadi rahasia. Masya Allah. Dahsyat. Padahal cuma tisu Bapak Ibu. Tapi karena sudah diceritain tadi jadi gak rahasia lagi ya. Maka cari lagi yang lain, saya bilang gitu. Ya karena sudah diceritain gitu. Jadi sudah ada yang tahu. Jadi jangan ada manusia yang tahu satupun juga. Pulang dia begitu lagi, pulang di stasiun tempat rumah dia begitu lagi, masuk lagi.
dia lap lagi, dia lap lagi. Nggak ada, dia nggak ceritain ke siapapun juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kecuali tadi untuk konfirmasi itu ya. Ya makanya setelah itu cari lagi yang lain. Nah, jadi apakah itu amal Ustadz? Amal. Itu jempolnya harus 2 nih. Maaf, saya mic-nya turunin dulu ya. Two thumbs up. Berat. Kelihatannya kecil itu, tapi berat dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berat dilakukan. Nah, cari yang seperti itu, lakukan terus-menerus, investasi kita supaya wafat kita nanti cerah ceria kita menyambut kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya yang kelima, sedikit lagi ya, 5 menit, saya cepat saja di sini. Ini sudah pernah kita sampaikan juga, yaitu menjaga tutur kata. Ya, ini berat. Jadi orang sekolah sampai profesor belum tentu bisa menjaga tutur katanya. Apalagi kalau dalam kondisi dia sakit, dalam kondisi dia kesakitan, atau dalam kondisi dia lapar, atau dalam kondisi dia kehausan, capek, dan lain sebagainya. Itu sulit. Caranya menjaga bagaimana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nah, sekarang motivasi kita, karena ini adalah amal yang berat. Begitu kita bisa jaga, masuk skor amal yang berat. Malaikat Raqib dan Atid itu ternyata bukan hanya mencatat amal perbuatan, tapi juga mencatat perkataan yang keluar dari mulut kita. Pada ayat ke-18-nya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata keluar dari diri manusia kecuali langsung tercatat. Jadi ketika kita menahan, nah itu amal yang berat. Masuk jadi investasi kita, masuk jadi timbangan kebaikan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tentu kita pengennya marah kalau sesuatu itu membuat kita kesal. Tapi bisa kita tahan, masuk investasinya, tercatat. Nah, untuk amal kebaikan kita yang berat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, saya cepat saja. Nah terakhir, jadi total ada 5 amal yang berat, plus 1 bonusnya saya tambahkan. Bonusnya adalah lafaz kalimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diajarkan Nabi SAW pada riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6682, demikian pula dalam Sahih Muslim nomor hadis 2694. Kalimatnya adalah, atau hadisnya berbunyi, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimat yang ringan untuk disebutkan, untuk diucapkan. Khafifatani 'alal lisan, tapi thaqilatani fil mizan, berat nanti bobot timbangannya. Dan habibatani 'alar rahman atau ilar rahman, bobot timbangannya berat dan betul-betul dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 2 kalimat ini? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak Ibu. Bapak Ibu, maka itu di sini saya tuliskan dua kalimat yang berat di timbangan akhirat. Tapi bukan hanya sekedar lafaz saja. Kalau kita nggak ngerti maksudnya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, jadi nggak berat lagi tuh. Nah, apa yang dimaksud artinya di sini? Inilah perkataan yang sama yang juga disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Inilah perkataan yang sama yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan di perut ikan. Quran surat ke-21 Al-Anbiya itu ayat ke-87, 88 dan 89. Kalimatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah hakikat dari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya begini, Pak. Subhanallah itu sebagaimana Nabi Yunus ya. Subhanallah itu Allah Maha Suci. Inni kuntu minaz zalimin. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, rasakan seperti Nabi Yunus. Ya Allah, takdirmu, qada dan qadarmu, ketetapanmu suci semuanya ya Allah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gak sempurna ya Allah. Saya saja yang zalim. Seperti Nabi Yunus, beliau marah meninggalkan kaumnya.
Di situ beliau belajar ketetapan Allah itu suci. Saya yang salah, saya yang zolim, saya yang keliru, saya yang suuzon, saya yang gak punya ilmu, saya gak ngerti selama ini. Engkau suci ya Allah, ketetapanmu suci, hidup yang saya jalani, ini yang Engkau berikan semuanya suci. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Halo? Itu maksudnya Pak. Itu maksudnya subhanallah itu. Allah maha suci. Kita yang suuzon sama Allah nih. Kok saya yang diberi cobaan begini? Kok begini jadinya hidup saya? Kok begini, kok begitu, kok begitu? Subhanallah wa bihamdi, Engkau maha suci ya Allah. Subhanallahil azim, Engkau maha suci dengan keagunganmu ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, saya yang zalim. Karena tadi pikiran saya yang keliru, pikiran saya yang ngaco itu, pikiran saya yang khawatir, pikiran saya yang takut, pikiran saya yang zalim ini ya Allah. Nah, itu. Jadi ketika kita berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, masukkan pemahaman itu dalam diri kita, Bapak Ibu ya. Baik, untuk menutup saya pikir ada baiknya kita mencoba zikir ini sama-sama ya Bapak Ibu ya. Siap ya? Nah, sama-sama kita coba. Silahkan kalau mau tutup mata biar lebih khusyuk. Rasakan kalimatnya tadi, Allah Maha Suci, ketetapan Allah, kodok dan kodar yang Allah beri kepada kita, hidup yang sudah Allah berikan kepada kita, semuanya suci. Kita saja yang belum mengerti, kita saja yang belum paham, kita saja yang suuzon kepada Allah, kita saja yang keliru, zalim, gak ngerti, bodoh kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ya, sama-sama ya. Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. 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 Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Amal-amal yang insya Allah berat dan menjadi metode bagi kita untuk kita prioritaskan, untuk kita pilah-pilah, untuk kita kedepankan insya Allah agar berbekalnya kita menuju kampung akhirat, pulang kampung ke negeri akhirat, insya Allah sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Sebelum tanya jawab mungkin kita bacakan, ini ada permohonan doa untuk Ibu Ana, untuk Ibu Nancil ya, Naicil. Kemudian Ibu Wati, Ibu Benjamin, Ibu Dian, Ibu Azhudi. Mohon maaf kalau saya salah membacakan ya.
Semoga putra putrinya memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Ya. Demikian pula kepada Ibu Nuril, maaf tadi ya, Ibu Nuril ya. Semoga putra putri beliau mendapatkan kesuksesan dunia akhirat ya. Mohon kesediaan Bapak Ibu kita membacakan suratul Fatihah untuk ini. Al-Haziniyah wa likulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, silahkan mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dede. Mohon izin Bu, tolong dioper ke sana Bu. Iya, terima kasih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Saya sebagai orang tua, oke, itu orang tua yang begitu besar. Di antara anak-anak ada yang lebih disayangi gitu ya. Tapi dalam hal ini saya tuh sayang sama semuanya, tapi ada yang lebih. Iya. Apakah itu sifat setan itu ada di dalam hati? Iya. Saya ingin bertanya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Iya. Apakah Nabi Yakub juga seperti itu sama anak-anaknya, sampai anak-anak yang lain itu merasa iri? Iya. Apakah seperti itu? Iya. Dan ada lagi pula nih Ustaz untuk motivasi, bukan rahasia, tapi yang insya Allah untuk dilakukan kita semuanya. Iya. Saya pernah dinasehati sama kakak saya almarhumah, kemanapun kamu, dimanapun kamu, bawa uang berlebih, kalau enggak ya barang 10 ribuan gitu ya, yang sudah dipecah. Jadi beliau itu selalu kemanapun, misalnya ke toilet di mana-mana ada yang pembersih dia kasih. Iya. Itu salah satunya mungkin Ustaz.